Asli emang Farhat ini licik ya kalau menurut saya itu. Jadi orang-orang yang benci ataupun yang dendam terhadap Novi ataupun terhadap Denny Sumargo itu mulai dia rekrut tuh. Salah satunya kan siapa itu? Alvin Lim. Alvin Lim ini ternyata ya ada katakan nggak benci lah ataupun nggak suka lah dengan Denny Sumargo. Kenapa? Karena Denny Sumargo pernah ngundang Pak Mahfud MD gitu loh di podcastnya. Di situ Mahfud MD nyeritain kejelekannya Alvin Lim. Nah, tahu nih liciknya Farhat nih. Saya kalau dengar nama Farhat bawaannya lucu aja gitu loh. Wah, dia tahu langsung aja dia gercep. Wah, orang yang kontra dengan Denny Sumargo ada nih Alvin Lim. Orangnya apa namanya ngablak ya kan, asal bacot ya kan, berani lagi asal ngomong aja begitu. Nah, kebetulan nih kayaknya si Alvin Lim ini kontra dengan Denny, langsung direkrut sama dia, langsung dibujuk, dan bener aja mau itu siapa Alvin Limnya. Waduh, bener-bener ya si Farhat. Tapi ya pihaknya Denny nggak mau kalah juga, dia lebih dulu ngedatengin Menteri Sosial Gus Ipul tuh. Ya tambah panas lagi siapa itu Farhat, anjir. Keduluan langkah lagi tuh siapa. Ya kalau kalah ke Kemensos sih sepertinya bukan keduluan ya, karena memang Denny ini kan merasa benar ya kan. Nah, sedangkan Farhat kan nyadar diri juga, dia tuh penuh intrik. Kalau lapor ke Kemensos ya bingung juga dia apanya yang mau dilaporin kan gitu. Wong kesalahannya ada di Agus ya kan. Kan lah ribet gitu. Nah, jadi langkahnya Denny itu kalau dicatur ya udah masuk ke selangkah lebih maju gitu loh. Nah, tapi nggak tahu nih apalagi intrik yang dilakukan Farhat setelah ngerekrut Alvin Lim ini. Memang orang-orang yang nggak suka nih semua direkrut. Lama-lama nih Brian kan sekarang dihujat nih sama netizen. Dan netizen itu kan pro terhadap Novi. Bisa-bisa direkrut juga tuh siapa? Brian. Aduh, bener-bener si Farhat licik. Dan salah satunya ini pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi bagaimana Farhat itu murka banget gitu loh dengan datangnya Denny ke Kemensos, Denny, Novi dan Pak Yusuf Hamka ke Kemensos. Dan Denny juga itu tuh pinternya di situ. Dia ngerekrut Alvin Lim kan, Farhat Abbas. Ya Cindo juga gitu, tapi Cindo ya ngaku-ngaku kaya gitu loh. Denny beneran ngerekrut Cindo juga, tapi ini Cindonya beneran kaya, raja tol. Gila aja siapa? Yusuf Hamka tuh, buset, rajanya tol itu. Per jamnya tuh hasilnya, penghasilan per jamnya tuh udah miliatan gitu. Kalau si Alvin Lim kan ngaku-ngaku doang punya 3M apa, alah, udah nggak ngurus lah. Kalau buat itu jauh banget gitu loh levelnya kalau sama Pak Baba Alun nih, Yusuf Hamka. Jadi pinternya tuh di situ tuh. Nah, ayo sekarang kita akan mereaksi bagaimana panasnya Farhat Abbas karena Denny dan kawan-kawan masuk lebih dulu ke Kemensos, sampai dia itu bawa-bawa Prabowo, bawa-bawa Gibran. Aduh, lucu. Ayo kita reaksi aja ya. Jadi teman-teman, hari ini saya protes. Apalagi Menteri Sosial mau konferensi pers bersama gitu. Menteri Sosial itu harusnya konferensi pers sama orang buta. Oh. Sorry. Saya kalau lihat Farhat ini nggak dibuat-buat. Belum ngomong aja lucu. Tampilannya kayak Dora yang pakai bando. Apalagi tuh sampingnya tuh pengacara magang. Mandi dulu mas. Aduh, harusnya sama orang buta katanya. Menteri Gus Ipul juga Menteri Sosial tahu. Masa orang buta kayak Agus. Lanjut. Datangin rumahnya kalau perlu Pak Menteri. Bapak lihat di sana, kalau mereka itu pakai tas mahal, pakai mobil mewah, gagah-gagah, kaya-kaya, tapi meminta-minta kayak pengemis. Begitu pengemisnya dianggap orang buta dapat, mereka yang kuasai uang pengemisan itu. Ngakui sendiri. Mengemis mah udah jelas. Ada orang ngemis yang ngasih redo, ya kan, nggak terpaksa. Ini kan kamu bilang nih, berarti kan kamu anggap Agus itu pengemis. Bedanya kalau sama Agus,
orang yang ngasih pengemisnya gak redo. Gimana coba? Berarti lebih mulia pengemis daripada Agus, ya kan? Mana ada Menteri Sosial mau datengin pengemis dan penipu. Kan begitu tuh. Aduh, lanjut. Terus yang manfaat siapa? Nggak ada kan? Nah, jadi tolonglah. Saya minta sekali lagi, Pak Presiden tolong bantu Agus. Wakil Presiden tolong bantu Agus. Pak Presiden bantu Agus, Pak Wapres bantu Agus. Gila aja. Prabowo kayak nggak ada kerjaan undang Agus. Agus Salim diundang sama Prabowo. Nggak ada kerjaan loh. Kalau yang terbaru kan kemarin di Hari Pendidikan, Mbah Guru Matematika itu yang viral di TikTok diundang. Nah, itu bener, ada manfaatnya buat negara. Ya Agus diundang Prabowo. Ya bubar negara. Gila aja anjing, Prabowo undang Agus. Apalagi Gibran undang Agus. Ya tambah hancur sekarang aja orang-orang pada kalau ngeritik tuh oposisi ke Gibran mulu, ke Jokowi mulu, nggak ada yang berani ke Prabowo. Padahal nggak ngapa-ngapain tuh Jokowi, Prabowo, ya kan, tetap aja dihajar tuh sama oposisi. Bayangin kalau Gibran undang Agus, buset, jadi bulan-bulanan Gibran. Kacau. Lanjut dah. Kalau perlu wakil presiden atau presiden datangin rumahnya Agus, kayak presiden-presiden di luar negeri. Didatangin rumah orang miskin. Siapa? Presiden di luar negeri datengin orang kayak Agus siapa? Tunjukin ke saya di luar negeri. Ngaco lu. Aduh, ini suruh datengin katanya. Yang buta di Indonesia banyak. Yang buta yang lain kenapa? Yang hafal Quran tuh kan banyak tuh, keren tuh. Bikin bangga Indonesia dia. Juara di luar negeri hafal Quran, ya kan? Nah itu baru tuh orang buta datengin. Agus datengin. Ngaco. Lanjut. Nggak ada sekat gitu. Karena bagaimana kita bisa membangun negara ini, menaikkan gaji guru, menaikkan gaji segala pegawai negeri, kalau masih orang buta ditelantarkan, orang buta diombang-ambingkan, dia antri ke kantor polisi, dia jalan jalur biasa. Antri kalau ke kantor polisi, orang buta kantor polisi, lu tuh gara-garanya. Orang buta nggak usah kantor polisi. Seandainya pun mau ngurusin hukum, lu yang ke kantor polisi. Bukannya si Agus emang ke rumah sakit, benerin dari dulu. Si Farhat ngaco aja lu. Aduh, gemes gak sama Farhat. Lanjut. Dengan kapasitas tidak memadai, diperiksa di kantor polisi sebagai manusia biasa aja, duduk kayak orang normal. Ya memang normal. Duduk kayak orang normal. Bukan kayak Farhat. Lah emang normal. Agus tuh bisa lihat. Ngaco aja lu, Pak. Udah, lanjut. Tanpa mempertimbangkan bahwa dia adalah orang disabilitas. Di rumah sakit juga antri. Karena rumah sakitnya buta semua orang. Nah, dan di rumah sakit buta semua. Agus yang lihat. Aduh, barat. Lanjut. Kepedulian pemerintah sama orang buta saat ini masih kurang. Ya. Padahal menurut saya kalau Pak Menteri foto dengan Agus, mungkin wartawannya lebih banyak lagi diliput berita luar negeri. Betul nggak? Kayaknya nggak ada kerjaan aja ke Mensos ngurusin Agus. Aduh, mungkin aja kemarin itu ya Mensos itu Pak Gus Ipul mau nemuin Denny, mau nemuin siapa, Novi. Makanya tuh saya kira ya ada pertimbangan juga di sana, ada Babah Alun. Siapa yang nggak kenal Babah Alun, gila tuh, yang megang tol di Indonesia. Makanya digandeng lah Babah Alun tuh. Maka ada kemungkinan makanya ditemuin tuh. Lah ini Agus Salim siapa? Lu Farhat siapa? Mensos itu kan sibuk begitu loh. Ada banyak urusan lain. Belum tentu mau lu nemuin lu. Ayo lanjut dah. Nah, kalau sama mereka paling yang TikTok aja yang masukin. Bahkan dilarang wartawan. Karena aslinya juga penyiarannya hanya maunya ke podcastnya. Alah.
Media luar negeri lu tambah bikin malu Indonesia anjing. Yang diundang misalkan Agus, Farhat sama Mensos, yang ngeliput TV luar negeri aja. Tambah bikin malu itu mah. Buset. Wartawan luar negeri kan detail. Nah, dicari tahu dah lu sama wartawan luar negeri. Nih ternyata pura-pura buta. Menyelewengkan dana donasi. Dibuatlah headline tuh di majalah luar negeri ya kan, di portal berita luar negeri anjing. Hancur negara ya kan. Orang mau investasi, buset, kok kayak gini orang-orangnya katanya di Indonesia. Menteri sosialnya ngedukung penipu. Aduh, ngaco kan. Hancur negara ya kan. Orang mau invest, mau apa, jadi nggak jadi gara-gara elu. Nggak mungkin bisa ya kan. Aduh, udah bener lah. Dia intinya tuh dia tuh apa namanya, cemburu ya kan. Menteri sosial bisa nerima dengan baik ya kan. Giran dia enggak. Aduh, bener-bener ya iyalah, orang baik ketemu orang baik gitu loh, orang jahat ketemu orang jahat. Ya udahlah, rasain aja lo. Netizen terus ini kok makin kesini kirain mau selesai ya kan, kasus kok malah tambah ngeri begini. Kalau kita diem, buset, bisa-bisa kalah itu Nopi, itu bahaya. Masalahnya kalau Nopi kalah, itu ke depan orang udah nggak mau bantu tuh, udah ragu gitu loh. Aduh, males gua mau bantu-bantu lagi donasi. Kalau misalkan kalah nih Nopi ya kan, ujung-ujungnya kayak gitu kan, ini bahaya. Sifat dermawannya orang Indonesia digrogotin gara-gara ini gitu loh. Jangan sampai itu kejadian. Kita pelihara nih rasa dermawannya orang Indonesia itu kan baik begitu loh. Jadi ada banyak orang kebantu gitu loh. Ya kebetulan aja nih si Agus. Aduh, ini bener-bener dia. Makanya kita harus tetap berjuang nih, menangin tuh siapa, Nopi, Densu, harus dimenangin ini. Biar ke depan orang nggak takut gitu loh, mau bantu atau mau bantu apa lagi. Kalau yang menang Farhat, aduh kacau. Terima kasih karena sudah menyimak.